Mengambil pinjaman dari aplikasi jasa fintech peminjaman online sah-sah saja selama dapat mengelolanya dengan bijak. Selain bijak dalam mengelola keuangan dan pinjaman, kita juga harus aware aplikasi pinjol mana saja yang legal dan ilegal. Kalau sampai terjerumus dalam lubang pinjol ilegal, akan ada segudang risiko yang membayangi. Mulai dari tersebarnya data pribadi hingga penagihan oleh debt collector yang sewenang-wenang. Tentu sahabat Kompas.com tidak mau kan dibayangi oleh risiko-risiko itu. Itulah mengapa secara berkala OJK selalu merilis daftar terbaru perusahaan pinjol apa saja yang legal dan ilegal per bulannya. Kira-kira pinjol mana saja ya yang tidak memiliki izin dari OJK? Sejak Januari 2025 hingga Juli 2025, OJK secara rutin sudah merilis daftar pinjol yang legal dan ilegal. Kita mulai dari bulan Januari 2025. Pada Januari 2025, OJK telah memblokir 543 pinjol ilegal. Pemblokiran dilakukan setelah Satgas Pasti OJK menemukan ratusan pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi pada Oktober hingga Desember 2024. Sementara di saat yang sama, OJK juga mengumumkan 97 aplikasi pinjol legal yang telah mengantongi surat izin dari OJK. Mulai dari Dana Mas, Amarta, Dompet Kilat, hingga toko modal. Berikut 97 daftar pinjol legal yang dirilis OJK per Januari 2025. Itu tadi daftar pinjol legal yang dirilis pada Januari 2025. Sekarang kita beralih ke bulan Februari 2025. Pada bulan Januari pun sejatinya daftar pinjol legal dan ilegal yang dikeluarkan OJK tidak terlalu berbeda dengan bulan Januari 2025. Berikut daftar pinjol legal yang dirilis OJK pada Februari 2025. Selanjutnya di bulan Maret 2025. Hingga Maret 2025, OJK masih terus melakukan pemblokiran pada aplikasi pinjol yang terindikasi beroperasi tanpa mengantongi surat izin. Sejak Maret 2017 hingga Maret 2025, total pinjol yang telah ditindak OJK mencapai 12.271 entitas. Satgas Pasti juga terus menindak debt collector dan pinjol ilegal yang melakukan intimidasi kepada masyarakat. Sekitar 1092 nomor telah diblokir oleh Komdigi. Selain itu, OJK dan Satgas Pasti juga mengoperasikan Indonesia Anti-Scam Center, wadah bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan. Dan berikut 97 pinjol resmi yang telah mengantongi surat izin dari OJK per Maret 2025. Sekarang masuk di bulan April 2025. Sejak Januari hingga Maret 2025, OJK sudah memblokir lebih dari 1.000 pinjol. Pada kuartal pertama tahun 2025, sudah ada 1.123 entitas pinjol ilegal yang dihentikan oleh OJK. Selain pinjol, 209 penawaran investasi ilegal juga sudah dihentikan oleh Satgas Pasti pada periode yang sama. Pada bulan April, daftar pinjol legal yang berlaku pun masih berjumlah 97 perusahaan, sama seperti bulan-bulan sebelumnya.
Nah, beranjak ke bulan Mei 2025. Pada Mei 2025, ada sedikit yang berubah dibanding bulan-bulan sebelumnya. Per 24 April 2025, OJK telah mencabut izin usaha salah satu penyelenggara pinjol bernama PT Ringan Teknologi Indonesia dengan aplikasinya bernama Ringan. Meski tak boleh lagi beroperasi, namun OJK tetap mewajibkan perusahaan untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada para pihak terkait sesuai perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari memberikan informasi secara jelas kepada debitor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan terkait mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban. PT Ringan Teknologi Indonesia juga diharuskan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memutuskan pembubaran perusahaan dan membentuk tim likuidasi. Dengan dicabutnya izin usaha PT Ringan Teknologi Indonesia, kini tersisa 96 perusahaan fintech lending yang resmi terdaftar dan berizin OJK per Mei 2025. Sekarang masuk ke bulan Juni 2025. Pada bulan ke-6 ini, Satgas Pasti telah memblokir 427 entitas pinjol ilegal yang tersebar di berbagai situs dan aplikasi. Per Juni 2025, daftar pinjol legal yang berlaku masih 96 perusahaan. Sementara itu, ada 427 pinjol ilegal yang diblokir oleh Satgas Pasti. Sementara PT Inovasi Terdepan Nusantara atau 360 Kredit resmi berganti menjadi Krediwan pada 26 Mei 2025. Berikut daftar pinjol legal yang berlaku per Juni 2025. Bulan Juli 2025 tidak jauh berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Pinjol legal yang boleh beroperasi masih 96 perusahaan dengan 360 Kredit berubah nama menjadi Krediwan. Untuk mengetahui apakah penyedia jasa keuangan pinjol berizin atau tidak, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan. Pertama, kita harus mengetahui ciri-ciri dari pinjol legal. 1. Memiliki izin OJK. 2. Tidak memberikan tawaran lewat saluran komunikasi pribadi. 3. Pihak penagih mengantongi sertifikasi dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. 4. Mempunyai layanan pengaduan. 5. Memberikan pinjaman dengan menyeleksi calon debitur. 6. Memiliki identitas alamat kantor dan pengurus yang jelas. 7. Bunga atau biaya pinjaman transparan. 8. Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam. Dan terakhir, peminjam yang gagal bayar akan masuk ke daftar hitam atau blacklist fintech data center dan tidak dapat meminjam dana ke platform fintech lainnya. Cara kedua, masyarakat bisa mengecek legalitas pinjol melalui WhatsApp. Pertama, simpan kontak OJK. Lalu ketik menu dan pilih cek legalitas. Ketik nama pinjol dan kirim pesan tersebut. Sistem akan memproses dan OJK akan mengirimkan balasan berisi status legalitas pinjol tersebut. Sudah banyak kasus pinjol ilegal menjadi simalakama bagi penggunanya. Itulah mengapa OJK bersama Satgas Pasti terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan berkala untuk menghindari praktik-praktik penyelenggaraan pinjol yang tak mengantongi izin. Selain itu, masyarakat juga diharapkan terus berhati-hati dan proaktif sebelum memutuskan menggunakan layanan aplikasi pinjol. Kira-kira langkah apa lagi yang akan dilakukan OJK ke depannya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.